Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pengantar perkuliahan dengan mata kuliah Developmental Psychology atau Psikologi Perkembangan. Di jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C. Baik, sebelumnya meskipun sebagian sudah kenal dengan Ustadz, ada baiknya juga Ustadz akan mengulang kembali perkenalan diri Ustadz. Nama Muhammad Zuhri, Sarjana Ilmu Quran, Magister Pendidikan, alamat tinggal di Cubada Air Kuranji, Kota Padang, pendidikan SD di kampung halaman, SD nomor 42 garis miring 2, Senamat Ulu, kemudian tingkat junior high school, senior high school, SMP SMA di Pondok Pesantren Darmasraya, strata 1 di Staipik Sumbar, kemudian menyelesaikan strata 2 di UIN Imam Bonjol Padang pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Ustadz sudah menikah, istri Ustadz juga alumni Staipik Sumatera Barat, kemudian sudah memiliki 1 orang anak. Dan juga jangan lupa untuk melihat FB Ustadz, IG juga, YouTube, dan email seperti yang ada di slide ini. Moto Ustadz simpel saja, better late from never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan di minggu depan, Ustadz ingin sampaikan lecture system atau sistem perkuliahan kita. Karena saudara sudah berada di semester 3 dan sebelumnya juga sudah pernah berkuliah dengan Ustadz, saya yakin sekali sebagiannya atau semuanya sudah paham dengan sistem perkuliahan dengan Ustadz. Meskipun demikian, ada baiknya Ustadz akan mengulangnya juga. Yang pertama, the method. Metode yang akan kita gunakan dalam perkuliahan. Yang pertama adalah presentation. Ini presentasi makalah. Seperti biasa, saudara akan dibagi menjadi per kelompok sesuai dengan jumlah silabi yang nanti akan Ustadz sampaikan. Dan saudara nanti akan discussion, mendiskusikan makalah yang saudara buat secara bersama, bukan sendiri, dan dipertanggungjawabkan per kelompok, akan didiskusikan dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Kemudian juga kita gunakan metode speech atau ceramah. Ini seperti yang Ustadz sampaikan sekarang, Ustadz menyampaikan secara oral, saudara mendengarkan, nanti kalau ada tanggapan dan memberikan pertanyaan. Oke, yang kedua, evaluation. Bagaimana saudara bisa meraih nilai dan menentukan nilai sendiri. Ada 4 item yang Ustadz nilai selama perkuliahan. Yang pertama adalah activity lecture, aktivitas perkuliahan. You active on discussion, keaktifan saudara dalam perkuliahan.
your activity on paper, keaktifan dalam discussion, dalam presentation of paper, dalam presentasi makalah. Activity lecture ini memiliki poin 25%, 25%. Jadi jika saudara sudah yakin dengan aktivitas lecture saudara, saudara bisa mengagak nilainya akan dapat 25%. Kemudian yang kedua, paper atau makalah. Mulai dari kerjasama dalam penulisan makalah, kerjasama dalam discussion makalah, dan dalam writing teknik, ya, penulisan makalah. Jadi saudara punya poin 25%. Jadi jika saudara tidak mengikuti discussion, tidak mengikuti penulisan makalah, tidak mengikuti presentation makalah, maka poin 25% saudara akan hilang. Yang ketiga, mid semester, ujian tengah semester. Nilainya juga 25. Ini seperti biasa. Dan yang terakhir adalah final exam, ujian akhir semester. Jadi sangat mudah sekali jika saudara sudah puas dengan nilai 75% atau 75, saudara hanya perlu mengikuti 3 saja. Activity lecture, paper, and mid semester. Tapi jika belum puas, maka saudara bisa mengikuti semuanya. Dan akhirnya akan pada nilai 100% atau 100%. Oke, berikutnya. Device lecture. Perangkat yang kita gunakan dalam perkuliahan. Karena kondisi dunia sekarang sedang pandemi, maka kita juga mengikuti itu. Kita tidak mungkin melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka. Maka untuk itu ada beberapa kemungkinan device atau media yang bisa kita gunakan. Kalau di kelas lain, Ustadz gunakan Telegram. Dan untuk kelas C ini, Ustadz juga sarankan nanti koordinator untuk juga gunakan Telegram. Ya. Meskipun demikian ada beberapa pilihan, ada WhatsApp, ada Telegram, ada YouTube, Zoom App, FB, IG, dan lain-lain. Ini tergantung nanti. Dan Ustadz sarankan kita gunakan Telegram. Kita gunakan Telegram ini. Oke. Lalu bagaimana dengan kehadiran Ustadz? Seperti biasa. Attending kita absen melalui Google Form. Kehadiran kurang dari 75% tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Ya. Ini sudah menjadi peraturan baku di kampus kita. Jika saudara kurang hadirnya dari 75%, maka Ustadz dengan berat hati, untuk tidak memperbolehkan ujian akhir semester. Untuk itu, pertemuan kita ada 16 kali pertemuan. Jika memang tidak ada kegiatan atau tidak ada halangan yang benar-benar mendesak, jangan sampai saudara tinggalkan perkuliahan. Karena saudara hanya punya kesempatan 4 kali paling banyak untuk tidak hadir. Izin, sakit, dan lain-lain. Nah, ini silabus kita. Kita dengan mata kuliah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan. Ustaz akan bacakan sinopsisnya sedikit. Mata kuliah ini memberikan wawasan kepada mahasiswa, pada saudara-saudara semua, tentang teori-teori pentahapan pertumbuhan individu sepanjang rentang kehidupan.
sepanjang rentang kehidupan, mulai konsep, melalui konsep sampai usia lanjut. Sehingga calon pendidik, saudara-saudara semua, dapat memahami peserta didik dan bermakna untuk memberikan proses operasional pendidikan sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya dalam rangka menumbuh kembangkan potensi individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi psikologi perkembangan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi calon guru. Kita mesti tahu bagaimana step-step, langkah-langkah perkembangan seorang individu. Guru apapun nanti kita, baik itu TK, baik itu SD, baik itu SMP, baik itu SMA, dan seterusnya. Apa yang ingin dicapai dari perkuliahan ini? Pertama, memahami kekhasan berbagai tahap perkembangan individu. Jadi Ustaz buka sedikit. Pribadi, individu kita mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat besar dari satu individu dengan individu yang lain. Termasuk dalam perkembangan, baik itu fisik maupun psikis. Salah satu tujuan mata kuliah ini adalah untuk memahami itu. Dan kita tinggal baca bukunya saja lagi. Kita tidak mesti lagi melakukan penelitian untuk memahaminya, karena sudah ada teori-teori yang sudah ditemukan oleh orang-orang sebelum kita. Yang kedua, mampu menganalisis berbagai hambatan perkembangan individu. Ini fungsi kita, guru, ya, sebagai psikolog. Guru sebagai orang yang mampu menyelesaikan persoalan seorang muridnya. Jangan sebaliknya. Banyak guru, jangankan menyelesaikan persoalan muridnya, persoalan dia sendiri saja tidak selesai-selesai. Yang ketiga, memahami fungsi dan peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan individu. Meskipun sekarang di tengah pandemi ini guru tidak secara face to face bertemu dengan siswanya, namun pada akhirnya nanti guru akan menjadi orang yang paling banyak waktunya bertemu dengan seorang anak dibandingkan dengan orang tuanya. Coba kita bayangkan, anak bersama kita, bersama seorang guru itu dari pagi, dari jam 7 sampai kemungkinan bisa jadi jam 5. Hampir setengah hari bersama guru. Maka untuk itu guru dituntut untuk mampu memfasilitasi perkembangan setiap pribadi individu dari siswanya. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan pemahaman tentang perkembangan individu dengan proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mengembangkan seluruh potensi diri. Ini kaitannya nanti bagaimana seorang guru mempersiapkan materi ajar, mencari metode yang cocok dengan setiap siswa, melalui pemahaman terhadap psikologi perkembangan setiap individu siswa. Yang terakhir, tujuan mata kuliah kita ini nanti menumbuhkan sikap empati dan toleran terhadap berbagai keberagaman. Tidak menuntut hal yang sama dengan murid yang berbeda. Ini banyak terjadi. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa menuntut hasil yang sama dari siswa yang berbeda. Karena setiap siswa memiliki keunikan, memiliki kelebihan, memiliki kekurangan dari satu dengan yang lain. Maka untuk itu guru harus paham dan jangan pernah memaksa kemampuan satu anak untuk sama dengan kemampuan anak yang lain.
Oke, inilah silabus kita. Minggu depan Ustadz berharap koordinator sudah membagi kelompok ini setelah perkuliahan hari ini. Silakan dibagi dari kelompok 1 sampai kelompok 15. Berarti ada 15 kelompok yang harus dibagi oleh koordinator. Dan minggu depan, kuliah berikutnya, pemakalah sudah mulai tampil makalah seperti perkuliahan sebelumnya. Referensi, ada beberapa buku wajib. Yang pertama ada Charles Siva dengan judul bukunya How to Influence the Children. Ini terjemahan. Coba cari PDF-nya. Kalau tidak, coba ditemukan di perpustakaan di sekitar saudara. Ada juga Elizabeth B. Herlack, Psikologi Perkembangan. Ini juga terjemahannya. Jika saudara mampu membaca buku berbahasa Inggris, banyak sekali itu, tinggal saudara klik saja di Google, tinggal bikin PDF Book of Developmental of Psychology. Keluar itu semua bukunya. Oke, berikutnya kita berangkat ke bagaimana penulisan makalah. Ustadz tidak akan jelaskan panjang-panjang ini, karena sebelumnya juga sudah tampil makalah bersama Ustadz. Seperti biasa, sesuaikan dengan panduan penulisan karya ilmiah untuk membiasakan saudara dalam penulisan skripsi pada akhirnya nanti. Sistematika penulisan juga sama seperti biasa, previous-nya, pendahuluannya berbahasa asing. You can use English or Arabic, and you can't using the bahasa. Saudara tidak bisa gunakan bahasa, harus gunakan bahasa Inggris kalau tidak bahasa Arab. Tidak, Ustaz perlu jelaskan panjang-panjang. Bagaimana presentasi makalah? Sama seperti biasa, showing by group, preface, tampil menggunakan bahasa asing, English, Arab, Chinese, Spain, Germany, Italic, up to you. Silakan gunakan bahasa apa yang saudara bisa. Beside bahasa, selain bahasa Indonesia. Kecuali kelompok yang tampil, semua peserta diskusi need to making the question. Harus membuat pertanyaan. Pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ingat, pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sedang didiskusikan. Ini saya lihat sebelumnya banyak saudara yang bertanya yang keluar dari topik materi yang dibahas pada waktu itu. Oke. Thank you. Oke, itu saya. Mudah-mudahan saudara semuanya bisa paham dan bisa memahami. Dan Ustadz ulangi sekali lagi, minggu depan kita sudah mulai perkuliahan dan yang tampil adalah kelompok 1. Ingat, yang tampil adalah kelompok 1 dan Ustadz sarankan koordinator untuk segera membagi kelompok sesuai dengan silabus. Kemudian juga untuk membuat grup Telegram untuk proses perkuliahan kita di minggu depan. Okay? See you next time and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.